Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen pengampuh, Bapak Dr. Haji Biltisar Bakhtiar, LCMA, dan tak lupa Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan yang mudah-mudahan hari ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, sampai mudah-mudahan kita juga husnul khotimah. Amin. Langsung saja, kami dari kelompok 12 yang mana sebenarnya ada dua orang, satu saya dan juga Bapak Muhammad Rizky Kadir, tapi beliaunya itu dari awal sampai sekarang kami juga belum pernah melihat orangnya. Oh, pindah PAI. Nah, jadi kami hanya menulis satu saja nama kami, yang mana di makalah nomor 12, yakni tentang distingsi kurikulum pesantren dengan kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah. Jadi melihat dari judul kami itu, kalau diruntut dari pembahasan dari awal sampai terakhir tadi yang ke-11, itu memang semuanya ada hubungannya, termasuk pembentukan karakter. Itu juga dasarnya juga dari kurikulum. Jadi tanpa adanya kurikulum, kita nggak akan bisa menjalankan satuan pendidikan dengan baik. Nah, dari judul kami ini itu ada 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian kurikulum pesantren. Yang kedua adalah model dan ciri kurikulum pesantren. Yang ketiga, prinsip dan garis besar kurikulum pesantren. Yang keempat, kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, distingsi kurikulum pesantren dengan kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah. Nah, dari judul makalah kami, distingsi itu menurut yang kami ketahui adalah perbedaan. Bisa diartikan perbedaan, juga bisa diartikan ciri khas. Nah, di sini karena ada dua pembahasan, kurikulum pesantren dan juga kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah. Nah, ini yang akan kita bahas nanti perbedaannya. Yang pertama tentang pengertian kurikulum pesantren. Nah, pengertian kurikulum pesantren menurut Saylor dan Alexander yang dikutip kembali oleh Mujamil Komar, itu bahwa kurikulum pesantren merupakan segala bentuk kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang diperankan oleh santri maupun oleh kiai, disertai dengan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat wajib untuk dilaksanakan dan dikerjakan maupun hanya sekedar anjuran. Nah, itu adalah definisi kurikulum pesantren. Nah, kemudian untuk model dan ciri kurikulum pesantren ini, insya Allah 3 pertemuan yang lalu juga pernah ditanyakan oleh Pak Amin. Sebelum pembahasan lanjut, itu kita harus mengetahui tipologi pondok pesantren. Nah, di sini kami paparkan juga bahwasannya model dan ciri kurikulum pesantren menurut Muhammad Takdir itu ada 3 strata atau tiga model pesantren. Yang pertama adalah pesantren tradisional atau biasanya disebut pesantren salafiyah. Nah, pesantren salafiyah ini itu lebih menekankan dan memfokuskan pada kajian-kajian terhadap kitab-kitab kuning klasik yang hanya terbatas pada ilmu agama saja. Jadi ilmu fikih, akidah, tata bahasa Arab, akhlak, tasawuf, dan lain sebagainya. Nah, dalam pesantren salafiyah ini itu tidak mempunyai manajemen
dan administrasi modern, serta pengelolaan pesantren berpusat pada aturan yang telah dibuat oleh kiai. Jadi pesantren salaf itu beda dengan pesantren modern yang mana aturan yang dibuat oleh kiai itu biasanya yang dipakai atau yang dibuat acuan itu. Kemudian dalam pesantren salaf itu terikat kuat dengan figur atau sosok seorang kiai sebagai tokoh utama dari setiap kebijakan yang ada di pesantren. Kemudian pola dan sistem pendidikan bersifat konvensional dan berpijak pada tradisi lama. Bangunan asrama biasanya pesantren salaf itu tidak terlalu tertata rapi. Biasanya itu seperti itu. Sampai hari ini pesantren salaf itu masih ada yang mencuci sendiri tanpa adanya laundry. Kemudian masih ada yang memasak sendiri. Walau tidak semuanya, tidak semua komplek memasak, itu masih ada. Ini termasuk ciri khas dari pesantren salaf. Dan biasanya pesantren salaf itu bangunan yang kuno atau bangunan yang sederhana, bangunan awal, biasanya itu tidak ditinggalkan, masih ada. Seperti di Lirboyo itu masih ada masjid, namanya Masjid nopo nggih? Saya lupa itu. Itu bangunannya masih tua. Sama seperti di Pondok Pesantren Bangkalan. Itu Mbah Khalil. Syekhona Khalil itu di sana itu musolahnya di sebelah asrama putra itu masih lama, masih ada sampai hari ini. Kata pengasuh pada saat itu saya juga mengikuti MKNO RMI tingkat Jawa Timur yang bertempat di Syekhona Khalil. Itu di situ ternyata kata pengasuhnya ini memang tidak boleh dibongkar. Jadi masih ada, dan ini menunjukkan dulunya itu memang pesantren salaf walaupun sekarang sudah semi modern itu. Kemudian model yang kedua adalah pesantren modern atau yang disebut dengan pesantren kholafiyah. Nah, pesantren kholafiyah ini tidak hanya berfokus pada kitab kuning saja, melainkan juga mengikuti perkembangan zaman atau kemajuan teknologi. Nah, dalam pesantren modern ini biasanya menitik beratkan pada penguasaan bahasa asing atau kurikulumnya berbasis modern. Adapun cirinya dalam pesantren kholafiyah ini adalah yang pertama adalah mempunyai manajemen dan administrasi modern yang terstruktur dengan baik. Beda dengan salaf, biasanya tentang administrasi ini kurang tertata dengan baik. Tapi kalau modern itu tertata dengan baik, malah sudah administrasinya sudah menggunakan kemajuan teknologi. Seperti santri cara membayar itu sudah tidak memakai uang tunai, malah sistem ATM dan lain sebagainya. Itu. Kemudian dalam pesantren modern tidak terikat pada figur atau sosok seorang kiai sebagai tokoh. Biasanya di situ itu kalau pesantrennya itu sudah modern, sosok pemimpinnya itu biasanya juga memakai sistem demokrasi. Malah masayikhnya itu biasanya jadi penasehatnya. Jadi pimpinannya itu biasanya sudah memakai sistem demokrasi. Mungkin gus-gusnya atau yang lainnya itu, tapi untuk masayikhnya biasanya masuk pada dewan penasehat. Seperti itu. Kemudian sistem pendidikannya menggunakan kurikulum modern yang tidak bergantung pada ilmu agama, namun juga ilmu dan juga pengetahuan umum. Sarana dan prasarananya lebih mumpuni, tertata rapi, permanen, serta berpagar. Jadi pesantren modern itu bahkan hari ini rata-rata sudah hilang istilahnya kegiatan seperti masak ala santri zaman dulu itu sudah hilang. Kemudian mencuci sekarang sudah laundry. Bahkan nyun sewu di Pondok Tebu Ireng itu ada salah satu komplek
itu tidurnya itu susun, sudah susun. Ini sudah masuk kategori modern. Karena apa? Di situ tempat tidurnya sudah tidak tidur di lantai, tapi tidurnya sudah tempat tidur yang susun. Kemudian almarinya juga sudah satu-satu. Itu di situ. Nah, dari pesantren modern seperti contohnya adalah Pondok Pesantren Darussalam Gontor, kemudian Darul Rahman Jakarta dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah model pesantren semi modern atau konvergensi. Ini adalah perpaduan antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Nah, ciri khas dari kurikulum pesantren semi modern ini perpaduan antara pengajian kitab kuning dan pengembangan kurikulum modern. Hari ini banyak pesantren salaf yang berpindah ke model semi modern atau konvergensi. Karena apa? Kalau salaf asli, contoh di Mojokerto, itu kurang diminati oleh masyarakat. Karena rata-rata pertanyaannya adalah, nanti setelah lulus loh, ijazahnya kanggo apa enggak? Itu di situ. Karena juga hanya sedikit yang masuk pondok pesantren muadalah. Jadi pertanyaannya di situ oleh masyarakat, sehingga dengan kemajuan atau perkembangan zaman pada hari ini, itu pondok pesantren salaf itu pindah ke model semi modern atau konvergensi. Kemudian di dalam cirinya pesantren semi modern yang kedua adalah yakni berupaya mencetak kader-kader santri yang tidak hanya menguasai ilmu agama, jadi terampil. Contohnya di area Kemlagi itu, di situ ada satu desa itu ada 3 pesantren, yang mana 2 pesantren ini itu jadi acuan masyarakat di situ. Yang satunya ini sudah masuk semi modern, yang satunya masih salaf. Nah, yang semi modern ini di dalamnya santri ini tidak hanya dibekali untuk kitab kuning saja, melainkan di situ memang ada sekolah formalnya, mulai dari MI, kemudian SMPI, MTS, SMAI, SMK dan juga MA. Nah, anak yang mondok di situ disuruh milih terserah. Kalau memang backgroundnya ini anak ini nanti ke depannya ini pandai untuk mengarah ke agama, ya masuk MA. Kalau backgroundnya ini nanti terampil, itu masuk ke SMK. Kalau backgroundnya nanti itu ke depan ini anak ini mau meneruskan untuk ke jenjang perguruan tinggi, itu masuk SMA. Itu di situ. Lah, tapi kalau yang satunya yang salaf, ya tetap pedomannya masih salaf. Bahkan diikutkan hanya mengikuti sekolah saja yang formal ini ujian. Ujiannya itu nganut dengan sekolah lain, tidak area situ. Itu di situ. Kemudian semi modern ini juga penguasaan bahasa asing biasanya juga istilahnya diajarkan di situ, karena rata-rata minimal semi modern itu bilingual. Jadi bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kemudian kurikulum yang diwacanakan pemerintah. Dalam PMA nomor 31 tahun 2020 itu bahwasannya pendidikan pesantren, dalam PMA itu ada pendidikan pesantren yang mana pondok pesantren atau pendidikan muadalah. Pendidikan muadalah itu adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin secara berjenjang dan struktur. Kemudian ada juga pendidikan diniyah formal, yakni pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren
yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur. Nah, dalam kurikulum yang seperti ini, itu di dalam pesantren ini adalah menggunakan kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah. Tidak pesantren sendiri membuat kurikulum, tidak. Ya memang nantinya adalah yang istilahnya kurikulumnya pesantren, tapi juga harus mengacu pada pemerintah. Nah, kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah, ujung-ujungnya itu pasti ke arah dana. Ujung-ujungnya itu pasti ke arah dana. Karena apa? Kalau kita dapat hak, pasti kita punya kewajiban. Dan itu syarat-syaratnya juga ada. Tapi kalau terkadang ada pondok pesantren tidak mengurusi atau tidak mengajukan pendidikan muadalah atau pendidikan dinia formal, itu biasanya karena saking ribetnya. Dan biasanya nggih, mohon maaf, terkadang pondok pesantren tersebut itu pikirannya seperti ini. Oh, saya loh tidak mengajukan ke pemerintah pusat atau seperti itu, dananya sudah banyak di pesantren, jadi nggak usah. Nah, sama seperti formal, contohnya sekolah TNH. Sekolah TNH yang ada di Mojokerto itu tidak mau menerima bos. Makanya tidak mengajukan bos, hanya mengajukan izin operasional saja. Tapi untuk mencari dana tidak. Karena apa? Pemasukannya lebih besar daripada seandainya dapat bos. Itu seperti itu. Nah, di sini dalam pendidikan muadalah itu minimal 120 santri mukim. Itu syaratnya. Jadi di Mojokerto saja itu untuk pendidikan muadalah ini mungkin hanya tidak sampai 10 lah. Kalau saya lihat itu tidak sampai 10 yang mengajukan, atau juga PDF itu pendidikan dinia formal tidak sampai 10. PDF saja itu syaratnya di dalam PMA nomor 31 tahun 2020 itu minimal 250 santri mukim. Dan ini kalau seperti Lirboyo ini sudah ada. Bahkan juga sudah mengajukan Ma'had Ali. Nah, itu. Jadi bedanya kurikulum pesantren dengan kurikulum pemerintah pada makalah kami ini langsung kami ringkas. Itu yang pertama adalah perbedaannya dari sumber dan otoritas. Kalau kurikulum pesantren itu biasanya dikembangkan oleh para ulama atau pimpinan pesantren saja berdasarkan ajaran agama Islam dan tradisi pesantren yang ada. Tapi kalau kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah, dikembangkan oleh pemerintah pusat atau lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini seperti yang tertuang pada PMA nomor 31, di situ ada majelis masyayikh yang mana ada ahwa, satu orang ini ditunjuk oleh menteri, dan yang lainnya ada 5 anggota itu diambilkan dari pakar istilahnya atau kiai khos yang mana sudah bertaraf nasional. Itu di situ. Kemudian dari segi isi dan fokus, kalau kurikulum pesantren itu lebih fokus pada pendidikan agama Islam, pengajaran Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu agama yang lainnya. Karena apa? Kurikulum pesantren tidak bisa meninggalkan dari kitab kuning. Dan salah satu syaratnya bisa membaca kitab kuning itu harus menguasai ilmu alat. Ilmu alat nahwu sorof. Nanti bisa ditunjang dengan balagho mantek atau qaidah. Itu seperti itu. Kalau tidak ada di situ ya berarti bukan salaf termasuk. Dan itu juga bukan termasuk kurikulum pesantren. Nah, dalam kurikulum pesantren itu ada juga biasanya kalau masuk tadi yang kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah, misalkan masuk muadalah, ini harus dimasuki oleh pelajaran umum. Pelajaran umum itu ada PKN, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu, kemudian bahasa Indonesia,
IPA, IPS, dan matematika. Ini wajib. Karena nanti seperti di pendidikan dinia formal itu ada imtihan watoni, yang mana misalkan penyelesaian di 3 tahun, ya berarti di akhir tahunnya itu ada imtihan watoni, yang mana ada ujian akhirnya itu. Kalau di pendidikan muadalah ya ada ujian berbasis nasional, sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Cuma bedanya banyak yang materi agamanya itu. Kemudian dalam segi metode pengajaran, perbedaan kurikulum pesantren menggunakan metode pengajaran tradisional, hafalan, pembacaan teks agama, diskusi kelompok seperti tadi yang disampaikan, ada sorokan, bandongan, watonan, dan lain sebagainya itu. Tapi karena kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah itu biasanya menggunakan berbagai metode pengajaran yang lebih beragam. Bahkan pada saat Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama itu menyerahkan RUU pesantren ke DPR, itu juga harus memasukkan, pada saat itu masih Kurtilas, kurikulum 2013. Dan itu memang bukan harus ya. Kalau memang bisa dimasukkan ya dimasukkan. Karena pengajarannya lebih beragam. Tidak seperti di kurikulum pesantren yang asli gitu. Kemudian untuk tujuan pendidikan, kurikulum pesantren ini untuk menghasilkan generasi yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Jadi generasinya itu dalam kurikulum pesantren itu harus memiliki pemahaman yang mendalam. Tapi kalau kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah itu memberikan pendidikan yang holistik, merata kepada seluruh warga negara. Tidak hanya pengetahuan agama, juga pengetahuan umum dan keterampilan. Makanya tadi disinggung oleh sahabat kami kelompok 10 tadi, lulusan pesantren itu tidak hanya jadi imam masjid, jadi khotib masjid, ya, tapi bisa ada yang jadi ketua KPU, ya, kemudian tenaga pendamping desa dan lain sebagainya. Bahkan hari ini lulusan pesantren ada yang menjadi kasih haji. Nah, ini kan sangat luar biasa. Ini juga dampak dari kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah. Karena apa? Dari dulu itu pesantren itu terjadi ketimpangan dengan pendidikan umum. Tapi memang tidak semua pesantren kan diisi oleh agama lain kan, hanya agama Islam saja. Ya memang ya seperti itu. Tidak bisa secara nasional kurikulumnya itu. Kemudian dalam pengakuan resmi, itu kurikulum pesantren itu tidak selalu diakui secara resmi oleh pemerintah, termasuk ijazahnya. Itu seperti itu. Ini saya contohkan. Caleg DPRD Provinsi Jatim asal Mojokerto itu dulunya itu alumni Lirboyo. Alumni Lirboyo. Lah beliaunya itu lulusan Lirboyo. Tapi memang dulu sebelum masuk Muadalah. Lirboyo sebelum masuk Muadalah. Itu. Lah mau kuliah, ternyata ijazahnya itu tidak diakui. Ya harus mengikuti paket C. Lah itu kalau kurikulum pesantren. Tapi yang masuk kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah, alhamdulillah hari ini ya Mas Duki. itu datanya ada itu alumni Lirboyo. Itu. Nah, tapi kalau kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah hari ini yang seperti sudah masuk pendidikan muadalah, kemudian pendidikan dinia formal, ini sudah diakui oleh resmi, diakui secara resmi maksud saya, itu ijazahnya dan lain sebagainya. Jadi tanpa sekolah umum pun, kalau di situ sudah pesantrennya berbasis pendidikan muadalah, ya ijazahnya sudah setara. Jadi kalau madrasah ibtidaiyah ini kategori muadalah ula, kalau madrasah sanawiyah kategori muadalah wusta, dan selebihnya seperti itu. Kemudian
dari segi kedisiplinan dan kehidupan berasrama. Kalau kurikulum pesantren, biasanya pesantren seringkali memiliki aturan dan kedisiplinan ketat, dan peserta didik tinggal dalam lingkungan asrama yang terstruktur. Ini biasanya aturannya itu sangat ketat kalau kurikulumnya pesantren. Kalau kurikulum pemerintah, meskipun ada aturan sekolah dan disiplin, lingkungan pendidikan formal tidak selalu melibatkan kehidupan asrama atau disiplin tidak seketat di pesantren. Tapi ini harus dibedakan. Di sini kurikulum pemerintah, bukan kurikulum pesantren yang diwacanakan oleh pemerintah. Tapi kalau kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah, misalkan seperti di Lirboyo, meskipun sudah mengacu pada kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah, tapi di situ aturan itu masih ketat karena di dalam pesantren. Tapi kalau kurikulum pemerintah seperti yang bukan asli pesantren, boarding school atau yang lainnya, itu biasanya tidak selalu ketat. Itu di situ. Jadi mungkin ini makalah dari kami dan penyampaian kami tentang distingsi kurikulum pesantren atau dan juga kurikulum yang diwacanakan oleh pemerintah. Mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan dari makalah yang sudah kami share tadi, karena memang pengetahuan mungkin ya dari pesantren. Kalau memang orang asli background pesantren, tahu di salaf, tahu di modern, pernah ke semi modern, bahkan di situ juga pernah menjadi pendidik, bahkan sampai masyayikh, insya Allah tahu semuanya. Tapi kalau hanya di salaf, mungkin taunya salaf. Kalau di semi modern, taunya semi modern. Kalau di modern, dia taunya modern. Atau hanya pernah mengajar saja menjadi pendidik, itu juga sama. Kalau saya pribadi ya pernah saja, yakni pernah mencicipi kehidupan di pesantren, yakni pesantren kami itu kategori semi modern. Itu hanya sebentar, cuma 7 tahun pada saat itu. Itu. Jadi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata maupun kekurangan dari makalah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari